Shalom, selamat pagi. Selamat pagi buat semua kita dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan saya ada bersama-sama dengan Bapak Ronald Torar, bersama istrinya Ibu In dan anak-anak semua. Jadi hari ini kita melihat bagaimana anak-anak mereka juga datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, biasa kalau anak-anak seperti ini pagi-pagi mereka masih tidur, tapi mereka ini anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa yang disayang Tuhan. Maka pagi-pagi mereka sudah bangun untuk berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu di mana saja engkau berada, di Nabire Jemaat, di seluruh Nabire Jemaat Pondok Daud, di seluruh Nabire, bahkan semua umat Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan di seluruh Papua Barat, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke kota Jakarta mana. Saya menyapa saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Bahkan keluarga dari Pak Ronald Torar yang ada di Palu, ya, yang ada di Palu. Nanti sempat kalau menonton video ini, kami dari Nabire menyapa keluarga dari Pak Ronald Torar yang ada di Palu. Tuhan memberkati keluarga besarnya. Tuhan beri sehat, Tuhan berikan perlindungan dan tidak sakit-sakit, tidak kena COVID atau apapun. Bahkan keluarga dari Ibu In yang ada di Nabire, bahkan yang ada di Manado, ya, Tuhan Yesus memberkati keluarga besar di Manado, semua dalam perlindungan Tuhan dan semua tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Di hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bawa di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayat 7, 8, 9 dan yang ke-10. Bagaimana kita membangun mezbah. Kita lihat gaya hidup dari para nabi dan rasul mereka dulu. Ya, Abraham, ya, Musa, Daud, kemanapun mereka pergi, sebelum mereka buat usaha, mau beternak atau buat kebun atau apapun, mereka tiba di tempat manapun, mereka bikin mezbah terlebih dahulu. Nah, ketika mereka buat ada mezbah dulu, baru mereka mulai beternak, mereka buat mereka berkebun, bercocok tanam. Ya, mezbah apa? Mezbah itu adalah tempat di mana mereka berdoa, tempat di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Nah, maka Tuhan buat mereka diberkati dan berhasil. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan Abraham yang membuat mezbah. Saudara, waktu itu kelaparan terjadi di Mesir, tapi Abraham membuat mezbah untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Maka sekalipun ada kelaparan di Mesir, tapi Tuhan memberkati Abraham. Mezbah adalah orang itu tahu bahwa kalau tanpa Tuhan dia tidak akan pernah berbuat apa-apa. Kalau tanpa Tuhan, apalah artinya hidup ini? Ya, kalau tanpa Tuhan, maka Abraham tahu bahwa ketika dia buat mezbah itu artinya dia mengundang Tuhan turun dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam semua yang dikerjakannya, dan semua diberkati dan berhasil. Dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham membuat mezbah. Ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat Ai, di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, kemanapun Abraham pergi, dia buat mezbah. Dia memanggil nama Tuhan. Maka inilah yang membuat Tuhan itu sayang kepada Abraham. Tuhan mengasihi Abraham luar biasa. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ayat yang ke-10. Abraham di Mesir. Nah, saudara, di Mesir waktu Abraham masuk, ini kelaparan yang hebat terjadi di Mesir. Tapi karena ada rahasia yang Abraham bawa, dan mau terjadi kelaparan ke apa, Abraham tetap diberkati oleh Tuhan. Abraham tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya. Ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Hebat kelaparan di negeri itu.
Karena Abraham buat mezbah, dia panggil nama Tuhan. Maka sekalipun di tengah kelaparan yang terjadi di Mesir, Tuhan berkati Abraham secara luar biasa. Mezbah adalah kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan ada apa-apa. Siapapun kita, siapapun kita. Tuhan segalanya. Ketika kita buat mezbah itu artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan pintar kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Kita tidak mengandalkan pengalaman kita. Tidak. Contoh murid-murid. Petrus pengalaman dalam menangkap ikan di Danau Galilea. Punya pengalaman karena dia orang dari Galilea. Dia tahu, dia tinggal di Danau Galilea. Ya. Di daerah Kapernaum. Ya. Dan Petrus tahu bahwa ikan-ikan itu dia sudah tahu nanti posisinya di mana. Tapi waktu Petrus menangkap ikan dengan kekuatannya, dia tidak dapat apa-apa. Semalam-malaman Petrus berusaha dengan rekan-rekannya. Mereka tidak menangkap ikan satu ekor pun. Petrus mau coba dengan kekuatan. Semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka jumpa dengan Yesus, Yesus berkata kepada Petrus, jalanmu bawah, tebarkanlah ke sebelah kanan. Yesus bilang begitu. Petrus mungkin berkata, bro, so flau dong kita. Semua semaput ini. Semua pingsan. Dia tidur semalam-malaman. Ya. Kita tidak dapat ikan. Lalu terus Yesus bilang ke laut lagi, aduh, tidak. Menurut manusia tidak bisa, tapi Allah tidak ada mustahil. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Petrus mencoba dengan kekuatannya. Petrus mencoba dengan pengalamannya karena sudah sering menangkap ikan di danau. Tapi hari itu Petrus tidak mendapat apa-apa. Satu ekor ikan pun tidak dapat. Tapi ketika Petrus ke Tuhan, Yesus berkata, pergi, tangkap ikan ke danau. Ketika Petrus dan murid-murid pergi, maka apa yang terjadi? Mereka mulai menurunkan jalannya. Dan tangkapan hari itu sampai Petrus dan semua rekan-rekannya terheran-heran. Mereka sampai jalannya mau koyak, saudara. Tangkapan ikan yang begitu banyak sampai perahu mereka sudah mau tenggelam gara-gara banyak ikannya. Petrus bilang apa? Perahu-perahu yang lain, mari sini, ikan terlalu banyak ya, kita bagi. Ya. Kita bagi buat yang lain. Itulah gaya anak-anak Tuhan yang punya kasih. Saudara, Musa mengandalkan Tuhan. Dia buat mezbah, dia panggil nama Tuhan. Maka sekalipun kelaparan terjadi di tanah Mesir, Musa tetap diperhatikan. Bahkan Musa diberkati secara luar biasa di tanah Mesir. Kalau saudara baca ayat ini, terus Musa diberkati di tanah Mesir secara luar biasa. Kenapa? Karena ada rahasia di dalamnya. Kemanapun Musa pergi, dia bangun mezbah. Untuk apa? Mezbah untuk memanggil nama Tuhan. Karena tanpa Tuhan, Musa tidak akan pernah berbuat apa. Maka Musa sadar bahwa kemanapun dia pergi, dia memanggil nama Tuhan. Yang memberikan nafas hidup buat saudara dan saya. Yang memberikan nafas hidup buat keluarga, Bapak Ronald Torar, Ibu Ini, dan anak-anak di dalam rumah ini. Bahkan semua jemaat yang ada di kota Nabire, bahkan yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan semua kita. Kalau tanpa Tuhan kita tidak akan ada apa-apanya, saudara. Tuhan yang memberikan nafas hidup buat saya dan saudara. Ya. Wahyu pasal 1 ayat 18 berkata, kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Apa kata Tuhan? Contohnya Lazarus. Ketika Lazarus meninggal 4 hari, Tuhan membangkitkan dia. Tuhan berikan nafas kepada dia. Siapa? Yesus Kristus Tuhan namanya. Dialah yang membangkitkan Lazarus. Dan hari ini kita bersyukur secara manusia pandemi Corona sedang melanda seluruh Indonesia. Saya bisa kasih tahu. Ketika engkau membangun mezbah di rumahmu atau di mana saja, engkau memanggil nama Tuhan, Tuhan akan memberkati. Dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, mata pencarianmu apa, entah di laut atau di darat atau berkebun atau punya ternak-ternak atau bekerja di kantor kah atau wira swasta, usaha apa, semua pasti diberkati oleh Tuhan. Panggil nama Tuhan sebelum engkau keluar dari rumahmu. Kemanapun engkau pergi aktivitasmu, panggil nama Tuhan. Buat mezbah terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Ketika engkau berdoa, itu artinya engkau mengundang Tuhan dalam hidupmu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Maka Tuhan memberkati hidupmu. Mau terjadi situasi ekonomi lagi turun, lagi murah-marit sekarang di seluruh Indonesia, bahkan termasuk di bangsa Indonesia. Saya bisa mau kasih tahu, Tuhan Yesus tetap sama.
dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak pernah berubah. Berkatnya tetap ada. Dia berkata, burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Tuhan pelihara kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hari ini Tuhan berkati keluarga Pak Ronald dan Ibu Ina dan anak-anak. Mereka membuat mezbah, artinya memanggil nama Tuhan. Dan dialah Tuhan sang pembuat mujizat. Dialah yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul dengan apapun, dengan persoalan, atau ada mungkin yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau sedang sakit di rumah. Sakit apa saya mau kasih tahu? Panggil nama Tuhan. Dialah sang penyembuh itu. Bahkan apapun pergumulanmu, saya mau kasih tahu, panggil nama Tuhan. Buat mezbah di rumahmu. Ya. Maka percayalah dalam nama Yesus, Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu firman yang saya bisa bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Ya, buat mezbah di rumah, di mana saja buat mezbah. Andalkan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sadar bahwa kalau tanpa Tuhan kami tidak akan pernah berbuat apa-apa. Maka kami mau ikut teladan yang baik dari Abraham. Bagaimana Abraham ketika ada di mana-mana dia buat mezbah. Artinya dia memanggil nama Tuhan yang sanggup menolong dia, yang sanggup membuat yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa, yang sanggup memberkati hidupnya. Maka sekalipun terjadi kelaparan di Mesir, tapi Tuhan yang buat mujizat itu ada bersama-sama dengan Abraham. Maka Abraham diberkati oleh Tuhan. Abraham diberkati oleh Tuhan. Hidupnya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Hari ini ada mezbah di rumah Bapak Ronald Tura dan Ibu Ina dan anak-anak. Keluarga ini memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan sumber segala rahmat dan berkat memberkati mereka. Bahkan memberkati semua jemaat yang ada di kota Nabire ini. Bahkan memberkati kota Nabire. Nabire penuh damai sejahtera. Nabire penuh dengan ketenangan, sukacita. Nabire semua rakyatnya diberkati oleh Tuhan dengan umur panjang, sehat, tidak sakit-sakitan dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami Indonesia dan Sabang sampai Merauke dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pemimpin kami dan Presiden Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran pemerintah yang ada di pusat, menteri-menteri, DPR, MPR, bahkan bupati, gubernur, bupati, bahkan sampai kepada aparat-aparat desa, semua diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Bangsa kami dilindungi oleh Tuhan. Bangsa kami dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Bahkan pagi hari kami berdoa buat mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sakit di rumah, atau yang ada sakit di rumah sakit terbaring. Percayalah dengan iman dalam nama Yesus. Engkau sehat, engkau diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yakin dengan iman dalam nama Yesus. Ketika engkau buat mezbah, percayalah, panggil nama Tuhan dengan iman. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Dalam pergumulan apa saja, Tuhan menolong hidupmu hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari malam ini. Kami berdoa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan turun atas saudara dan saya sekalian, bahkan menyertai kita, memberkati kita mulai pagi hari ini sampai hari malam. Bapak, terima kasih, ini doa kami. Bahkan berdoa buat keluarga dari Pak Ronald Tora yang ada di Palu, bahkan keluarga Ibu ini yang ada di Manado, yang ada di Nabire, semua dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Kami berdoa, Tuhan memberkati Pak Ronald dan Ibu Ini dan anak-anak semua. Sehat, umur panjang jadi bagian mereka. Apa saja yang dikerjakan oleh Pak Ronald dan Ibu Ini, diberkati Tuhan. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan hidup mereka ke depan. Hari ini, besok, dan terus ke depan sampai kepada kekekalan. Tuhan menyertai dan memberkati senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin.